Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi setelah kita udah mendengar kabar baik mengenai harga dari GPU kemarin dan kita udah ngebahas banyak ya produk-produk gaming, sekarang gue mau bahas laptop non-gaming lagi nih. Jadi untuk yang gaming-gaming nanti besok-besok bakalan ada lagi. Sekarang kita bergeser dulu ke laptop yang satu ini. Jadi gue baru aja kedatangan laptop dari Lenovo. Sebenarnya nggak baru sih, tapi udah sekitar semingguan karena laptop ini juga udah sempet gue bawa ke Bali kemarin pas gue lagi bikin konten jajan ke toko. Terus setup show off kemarin juga gue edit pakai laptop ini, yaitu adalah Lenovo Yoga Slim 7i 14 ITL05. Laptop ini udah mengadopsi Intel Evo yang berarti akan siap untuk mobilitas tingkat lanjut sesuai ketentuan Intel Evo, yaitu punya daya tahan baterai panjang, tetap bisa menjalankan kegiatan content creation seperti editing tanpa colok power, booting 1 detik dari standby, hingga fitur AI yang melengkapinya. Seluruh fitur yang diusung oleh Intel Evo ini udah lengkap ada di sini, dan harganya menurut gua sangat affordable untuk kelas Evo yang punya fitur lengkap. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Gue pribadi adalah pecinta laptop tipis dan ringan seperti ini. Jujur aja, untuk bepergian pun semisal harus bawa kerjaan, laptop seperti ini lebih nyaman buat gue. Tepatnya untuk skenario penggunaan gue ya. Karena mungkin ada juga dari kalian yang lebih senang bawa desktop replacement karena aktivitas dan kegiatan yang berbeda juga. Kesan pertama gua buat Yoga Slim 7i ini ada di bagian warna grey-nya yang menarik buat gua. Dia tuh grey-nya agak kayak smoke gitu. Ini bikin kesan ala-ala karbon meski sebenarnya bahan laptop di sini adalah metal. Dan suatu hal yang bagus juga untuk di level harga ini dengan build quality yang diberikan. Untuk seri ini hinge-nya belum 360 derajat, jadi belum 2-in-1 ya. Tapi udah bisa 180 derajat. Cukup fleksibel dan nggak terlalu bubble layarnya, jadi kalau ngetik layarnya nggak gempa. Grill di area kanan kiri ini bukan sirkulasi udara, melainkan adalah speaker yang udah Dolby Atmos. Jelas Dolby Atmosnya di sini bukan 7.1 ya, hanya stereo aja, jadi yang ditekankan itu lebih soal suaranya yang memang clear lah untuk Dolby Atmosnya. Lalu Lenovo juga memberikan sentuhan detail di sini secara desain, mulai dari penempatan logo Lenovo di area pojokan, lalu ada tulisan Yoga Series yang nyempil di bagian atas layar. Bentuk laptop ini juga nggak kotak kaku gitu, tapi secara desain dibuat agak rounded sehingga laptop ini emang kelihatannya cukup stylish buat gue pribadi. Dimensi laptop ada di angka 32,6 x 20,8 x 1,49 cm dengan berat 1,4 kg. Jadi ini udah enteng dan ramping banget mengingat ukuran laptop ini tuh 14 inch ya, bukan 13 inch. Kalau kita bicarain laptopnya Lenovo dan berkaitan dengan keyboardnya, gue sih bisa bilang udah no debat karena mulai dari varian entry level sampai dengan versi flagshipnya itu rata-rata keyboardnya memang enak semua untuk laptopnya Lenovo ini. Ini keyboard bukan yang clicky tapi keras gitu, tapi ada feel clicky dan juga empuk rasanya di tangan. Ukuran huruf juga pas untuk laptop yang bisa dibilang kecil, yang menciut di sini tombol F1 dan lain-lain di bagian atas itu, dan arrow key atas bawahnya yang menciut. Untuk touchpad emang nggak terlalu lebar ya di sini, tapi secara kualitas oke, nggak kopong, posisi juga nggak begitu mengganggu ketika gua ngetik. At least untuk tangan gue yang emang nggak besar. Nah, karena laptop ini juga udah mengusung Intel Evo, jadi yang namanya Thunderbolt itu udah wajib ada di laptop ini. Dan untuk Thunderboltnya di sini ada dua ya, tapi yang satu dipakai untuk charging. Kalau lagi pakai mode baterai sih ya jadinya ada dua gitu. Audio jack ada, HDMI ada, USB Type A juga masih ada. Untuk card reader tapinya micro SD di laptop ini. Oke, displaynya seperti apa? Tenang aja buat kalian yang nyari laptop 14 inch tapi nyari rasionya yang 16:9, laptop baru masih ada apa enggak? Ya si Yoga Slim 7i ini sih menurut gua, karena dia masih rasio 16:9. Buat pecinta widescreen ini masih cocok buat kalian lah. Layarnya ini selain 14 inch, dia resolusinya adalah Full HD dengan IPS panel. Tenang aja udah 100% sRGB, jadi buat kalian yang desainer atau mungkin editor itu akurasi warnanya udah oke lah, dan layarnya ini juga enak untuk dibawa outdoor karena matte gitu. Oke, spesifikasi bagaimana dengan konfigurasinya? Karena di awal gue udah sebutin Intel Evo aja gitu. CPU-nya apa, GPU-nya apa? Nah, CPU yang digunakan di sini adalah Intel Core i5 1135G7 dengan Intel Iris Xe graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 dual channel. Yang menarik di sini NVMe-nya adalah NVMe PCIe Gen 4 512GB. Habis itu ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, SD webcam, Windows 11, dan juga Office Home Student 2021 permanen. Mengenai opsi upgrade-nya, yang bisa di-upgrade dari laptop ini hanya NVMe SSD-nya aja.
Apakah menurut kalian 512 GB itu kurang? Karena untuk jenis NVMe-nya ini udah NVMe yang mahal ya harganya ya. NVMe PCIe Gen 4 itu kalau beli harganya udah berapa duit gitu. Tapi kalau mau diganti jadi 1 TB bisa, jadi 2 TB bisa. Cuma kalau RAM-nya dia tipenya bukan SODIMM, dia tipenya solder meskipun dual channel, jadi kalian udah nggak bisa upgrade lagi untuk memori RAM-nya. Sebenarnya 8 GB itu untuk kegiatan yang ringan-ringan, bahkan editing video sekalipun, selama editingnya workflow-nya nggak terlalu yang ngejelimet, itu 8 GB cukup. Tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya kalau misalkan kapasitasnya naik jadi ke 16 GB. Lenovo juga punya utilities yang namanya Vantage. Jadi jangan bingung lihat Lenovo Vantage ini apa, karena dari segi tampilan UI di bagian dashboardnya itu emang seperti ada semacam highlight-highlight aja. Kalau mau lompat ke setting spesifik, kalian bisa klik device dan device setting. Di sini kalian bisa temuin fitur-fitur tersembunyi yang bisa gue bilang ini juga unggulan di laptop ini. Seperti profile power yang biasanya kita temuin. Di sini juga ada. Fitur charging juga bisa disetting di laptop ini. Lalu yang menarik buat gua sih sebenarnya di bagian Smart Assist ya, dimana di sini ada beberapa fitur AI sederhana yang menurut gua masih tetap menarik. Kalau Face Unlock dengan Windows Hello mungkin udah banyak, tapi Lenovo punya Zero Touch Lock, dimana kalau penggunanya lagi AFK, ini laptop bisa otomatis ngunci. Lalu ada Zero Touch Playback juga yang berfungsi kurang lebih mirip, bedanya ini ketika kita AFK maka video yang diputar itu akan otomatis pause untuk menghemat kinerja hardware. Jadi fungsinya ini lebih ke video playback ya, cuma ini hanya berfungsi apabila kalian menggunakan media player, entah itu menggunakan Windows Media Player, menggunakan VLC, atau menggunakan software media player lainnya lah. Ini nggak berlaku untuk streaming video di internet gitu. Kalau kalian buka browser, YouTube, Netflix gitu, itu nggak bekerja untuk si Zero Touch Playback ini. Cuma ada yang bekerja untuk online streaming gitu, kalau misalkan kalian lagi nonton YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah fitur Super Resolution, dimana ini punya efek yang kurang lebih mirip seperti FSR atau DLSS di dalam game. Bedanya ya ini untuk playback video. Dan ini lumayan oke ya buat kita mungkin kalau misalkan lagi di luar terus internetnya kentang, masih tetap bisa nikmatin resolusi 480p atau 720p streaming video, tapi kelihatannya jadi lebih tajam dan nggak pecah. Oke, gue udah preview laptopnya, kita juga udah lihat-lihat fitur dari laptop ini ada apa aja. Sekarang kita bahas mengenai performance-nya, tapi sebelum gue bahas benchmark-nya, gue mau ingetin dulu kalau laptop ini fokusnya bukan untuk bermain game. Ini lebih buat kerja, buat dibawa meeting, buat dibawa ketemu klien, buat dibawa traveling, buat pekerjaan-pekerjaan ringan, tapi masih bisa dapetin desain yang stylish, masih bisa dapetin performa yang menarik juga tanpa menggunakan power adapter. Baru cari laptop ini. Kalau misalkan carinya yang fokus buat gaming, masih ada varian laptop gaming dari Lenovo juga kok. Oke, sekarang kita bahas mengenai performanya seperti apa. Mulai dari Cinebench R15 dulu seperti biasa. Multicore gua mendapatkan skor 902, sementara single core-nya itu di 195. Sementara Cinebench R20 multicore-nya di 2121, sementara single core-nya di 510. Relatif performance dari Intel Core i5 1135G7 ini sebenarnya udah cukup dekat dengan versi Core i7-nya. Jadi nggak rugi karena menjadikan harga laptop ini jadi lebih terjangkau. Perbedaan utama yang jelas terlihat mungkin dari performa dari Core i5 1135G7 ini lebih dinamis aja gitu dari segi clock speed-nya. Nah, tadi juga kan gue udah sempat bilang kalau gue sempat bawa laptop ini tuh ke Bali buat diajak kerja juga gitu, untuk ngedit video juga, salah satunya setup show off dan juga jajan ke toko kemarin tuh. Tapi skenario gue bukan menggunakan Adobe Premiere ya. Kalau misalkan gue biasanya sehari-hari ngedit video, gue tuh ngedit pakai DaVinci Resolve. Meskipun ya kalau gue benchmark itu gue pakai Adobe Premiere. Untuk Adobe Premiere juga ini udah lancar-lancar aja, dan untuk RAW 4K itu kalian bisa menggunakan kualitas tengah apabila layernya agak-agak numpuk dan menggunakan beberapa preset. Itu masih lancar, tapi kalau misalkan dicolokin power, sebenarnya kualitas full juga udah lancar. Karena memang si Intel Iris Xe ini memang punya encoder dan juga decoder yang sangat-sangat bagus menurut gua. Lalu untuk ekspornya sendiri, kalau misalkan ekspornya ke 4K lagi, di Adobe Premiere itu memang kalian masih harus agak-agak sabar sedikit, atau mungkin ya kalian menggunakan mode performance dan colok power sehingga ekspornya itu jauh lebih kenceng. Cuma kalau misalkan kalian menggunakan DaVinci Resolve nih, itu playbacknya untuk RAW 4K sekalipun mulus banget, bahkan diajak tracking pakai Intel Iris Xe, nggak pakai colokan, itu masih lancar-lancar aja gitu playback dengan kualitas full. Habis itu dipakai tracking juga oke, dipakai main warna oke, dan untuk ekspornya juga masih tergolong bahkan bisa 1:1 loh untuk laptop ini Core i5 doang kalau misalkan kalian menggunakan DaVinci Resolve. Jadi Intel Iris Xe Graphics sejauh ini
udah mengalami perkembangan yang lumayan oke sih menurut gue. Jadi selain di Adobe, ada opsi lain di DaVinci Resolve kalau misalkan kalian mau ngedit. Ditambah lagi DaVinci Resolve juga ada versi gratisnya. Kalau kualitas webcam sih level shutter speed-nya sangat baik di sini meski dengan cahaya minim. Anti patah-patah, keren. Cuma dynamic range-nya aja yang kurang, semisal posisinya agak backlight. Jadi usahakan atur posisi kita menghadap ke sumber cahaya aja. Bukan ngebelakangin cahaya biar hasilnya jauh lebih maksimal. Dengan mode power saving, laptop ini tuh bisa bertahan baterainya hingga 10 jam. 9 jam atau 10 jam gitu dengan skenario penggunaan gua yang memang ringan-ringan aja sih. Untuk diajak nonton, untuk diajak browsing-browsing internet, itu bisa bertahan lah seharian full atau dipakai kerja ngetik-ngetik doang. Tapi kalau misalkan kalian pakai buat ngedit, ini bisa bertahan hingga 4 jam karena memang untuk ngedit video sendiri kalau mau lancar itu harus menggunakan mode yang minimal intelligence cooling lah gitu ya, atau mode performance kalian. Buat main game sih kalau misalkan iseng-iseng main Valorant, laptop ini udah jelas bisa. Bisa hanya sekedar bisa tapi ya bukan untuk competitive scene. Kalau berencana mau jadi atlet e-sport jelas belum bisa. Tapi kalau mau buat sekedar iseng-iseng aja, monggo silahkan. Yang paling gue senang dari laptop ini sebenarnya ada di bagian NVMe SSD-nya ya untuk kelas ini karena udah dapat NVMe PCIe Gen 4 dan kecepatannya memang kencang banget. Emang belum mencapai 7 GB per second ya, tapi ini jelas di atas rata-rata NVMe SSD. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sepertinya di kolom komentar bakalan ada yang nge-pin atau yang ngebikin timestamp-nya ya, karena kita masuk bagian harga dan juga kesimpulan. Untuk harga Lenovo Yoga Slim 7i versi yang satu ini, harganya itu adalah di Rp13.999.000. Garansi selama 2 tahun, termasuk ADP, habis itu termasuk Windows 11 dan Office Home Student 2021 juga ya. Kalau gue cek marketplace sih, itu banyak kok yang jual di 13 jutaan gitu ya, mepet-mepet ke 14 juta. 13 juta kecil juga ada. Pastiin aja garansinya resmi dan bisa juga manfaatin promo atau voucher cashback yang kalian punya. Untuk harga segini, apa yang gue senang dari Yoga Slim 7i yang satu ini, pertama soal desain udah pasti. Kedua adalah SSD-nya yang kencang abis. Lalu Intel Core i5 1135G7 beserta Intel Iris Xe graphics-nya yang bisa menunjang produktivitas dengan efisien. Sehingga membuat laptop ini bisa juga kalau mau disebut sebagai laptop yang affordable dengan performa tinggi. Hal yang perlu dikompromikan sama kalian gua rasa soal kapasitas RAM dan absennya opsi upgrade di bagian ini. Selebihnya kayak layar, ini oke, speaker oke, webcamnya juga punya kualitas yang top. Oke, tapi itu semua adalah pendapat dan opini pribadi gua sesuai pengalaman penggunaan gua karena laptop ini juga udah bener-bener dibawa, diajak jalan-jalan, diajak kerja, diajak ngedit. Dan seperti itulah kurang lebih pengalaman penggunaan gua. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat yang beda, silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.